Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Bukhari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial singkat mengenai platform terbaru dari Google, yaitu Google Classroom. Google Classroom ini sebenarnya dibuat dengan tujuan untuk mempermudah para pengajar, terutama dosen dan guru, untuk melakukan perkuliahan atau pembelajaran secara online, di mana pada masa-masa sekarang ini pembelajaran secara online ini merupakan satu pilihan yang tidak bisa dipungkiri lagi dan memang harus diterapkan ya dalam pembelajaran. Oke, langsung saja. Jadi ketika kita akan melakukan pembelajaran secara online, maka kita bisa menggunakan platform dari Google, yaitu Google Classroom. Untuk membukanya, Bapak Ibu tinggal buka alamat di browser masing-masing, di laptop atau di handphone ya, menggunakan, kalau yang saya gunakan ini adalah Google Chrome ya. Bapak Ibu tinggal ketikkan di sini classroom.google.com ya, classroom.google.com, di enter aja. Nanti akan masuk tampilan menu login ya. Bapak Ibu tinggal masukkan login menggunakan email Gmail masing-masing ya. Jadi tidak diperkenankan untuk menggunakan akun email selain Gmail. Kenapa? Karena ini memang platformnya milik Google. Oke, kita klik aja. Di sini saya menggunakan akun email imambukhari.mikatgl@gmail.com. Saya klik, kemudian tuliskan password emailnya. Oke, kemudian masuk ke menu utama Google Classroom. Seperti ini tampilan utamanya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah membuat kelas di dalamnya, maka tampilan ini akan kosong. Tapi untuk Bapak Ibu yang sudah pernah membuat kelas, maka di sini tampilannya seperti ini. Misalkan saya ada 3 kelas di sini, yaitu 7A, Technopreneur K, dan Technopreneur kelas E. Oke, misalkan saya sudah membuat kelas ini ya. Bagaimana kalau kita membuat kelas baru, ya? Di sini ada tanda plus, Bapak Ibu. Tinggal klik aja tanda plus ini. Ada 2 pilihan di sini, mau gabung ke kelas atau buat kelas. Gabung ke kelas jika kita memposisikan sendiri sebagai siswa atau mahasiswa. Sedangkan kalau kita mau sebagai pengajar, maka kita pilih yang buat kelas. Oke, saya lanjutkan untuk buat kelas dulu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada semacam perizinan ya, persetujuan. Oke, kita checklist aja di sini, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini dituliskan nama kelas Bapak Ibu. Misalnya saya mau membuat kelas 10A gitu ya. Kemudian saya buat bagiannya di sini mata pelajaran ya. Jadi sebenarnya isian ini tidak terpatok harus mata pelajaran, bisa digunakan untuk keterangan lainnya. Tapi saya contohkan di sini adalah nama mata pelajaran atau mata kuliahnya, bahasa Indonesia. Misalnya kalau contoh di sini saya mau buat kelas 3A gitu ya. Kemudian di sini bagiannya adalah semester 3 misalnya. Mata pelajarannya bahasa Indonesia, ruangnya G atau B, gedung B, lantai 2, ruang 1. Oke, seperti ini ya. Bapak Ibu bisa tuliskan keterangan yang berbeda, asalkan jelas aja supaya bisa membedakan dengan kelas lainnya ya. Oke, klik buat, kemudian proses masih proses. Oke, ditunggu aja. Nah, sudah masuk kelas 3A ya.
Di sini Bapak Ibu ada 4 tab yang terlihat di sini adalah forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Di mana masing-masing tab menu ini memiliki fungsi yang berbeda, ya. Untuk forum sendiri adalah Bapak Ibu tempat untuk meng-share atau memberikan pengumuman kepada mahasiswa atau siswa, dan ini bisa dilihat oleh seluruh siswa atau mahasiswa. Oke, kemudian untuk tugas kelas sendiri untuk membuat sebuah penugasan, kalau kita klik tanda plus ini, buat, di sini ada pilihan tugas, kemudian tugas kuis, pertanyaan, materi, maupun gunakan kembali postingan, ya. Karena di sini Bapak Ibu belum menggunakan postingan atau belum ada postingan, maka tidak bisa menggunakan fitur yang kelima ini. Kemudian untuk anggota di sini, kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada siswa atau mahasiswa yang masuk, maka di sini akan muncul beberapa nama, ya. Nilai di sini untuk penilaian jika sudah ada penugasan, kemudian ada nilai yang diinput oleh dosen atau guru, maka akan muncul di sini, ya. Oke. Mungkin selanjutnya saya akan mulai untuk nge-share materi atau mungkin share atau apa ya, pengumuman gitu ya. Di sini 3A. Oke, semua siswa saya tujukan ke semua siswa. Misalnya ujian akhir semester akan dimulai tanggal 30 atau mungkin tanggal 1 Agustus 2020. Oke, seperti ini pengumumannya. Kalau jika perlu ada tambahan file untuk memperjelas dari pengumuman yang Bapak Ibu share di sini, maka silakan ditambahkan. Kalau tidak ada, cukup seperti ini aja. Kemudian di sini ada pilihan di sini ya, mau batal atau posting. Kalau diklik posting, maka detik ini juga pengumuman ini akan diterima oleh siswa atau mahasiswa. Tapi kalau mau di schedule, di sini juga bisa. Jadi share ini, file pengumuman ini akan di-share misalnya tanggal 9 Juli besok jam 8 pagi. Itu pun bisa, tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya akan posting langsung di sini. Kalau misalnya, saya jadwalkan dulu ya, Bapak Ibu, jadwalkan besok. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu kliknya jadwal, maka masih redup ya warnanya, artinya masih belum aktif di akunnya siswa. Tapi kalau sudah di-share, artinya sudah berhasil, maka pengumuman ini akan terlihat lebih terang ya. Nanti akan posisinya pindah di sini, di bawah sini. Oke, mungkin itu ya untuk share materi. Kemudian untuk tab berikutnya, oh ya, saya juga ingin menyampaikan bahwa kelas ini bisa diikuti oleh siswa jika guru atau dosen sudah meng-share, membagikan kode kelasnya. Ini kode kelasnya bisa diambil di sini ya. Kalau di sini bisa diklik FVZTHAL ya. Ini kode kelasnya yang akan di-share ke siswa. Kemudian tema dari tampilan depan ini pun bisa diubah Bapak Ibu. Bisa pilih tema. Misalnya saya ubah temanya jadi ini. Kemudian saya pilih tema kelas. Nanti otomatis tampilannya berubah seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, baik. Mungkin sampai situ jelas ya. Saya lanjutkan ke tab menu berikutnya, yaitu tugas kelas, di mana kita akan memberikan penugasan kepada siswa. Ya. Oke, saya klik tugas di sini. Contohnya tugas. Oke, saya mungkin jelaskan dari awal dulu ya. Perbedaan masing-masing ini tentunya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Sebagai pengajar, mau memberikan tugas yang berupa deskripsi uraian singkat ataupun uraian panjang menggunakan yang menu atau fitur pertama. Nah, jika menggunakan tugas kuis, Bapak Ibu akan menyediakannya dalam bentuk tugas pilihan ganda. Ini tepat untuk ujian yang bentuknya pilihan ganda ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan juga bisa
gunakan fitur ketiga pertanyaan ini untuk melakukan sebuah tanya jawab ya. Kemudian materi, Bapak Ibu juga bisa share materi di sini. Nah, judul materinya apa, deskripsinya apa, dan bisa ditambahkan misalnya tautannya mau dari Google Drive atau link atau file atau YouTube. Kalau file ini, kalau Bapak Ibu filenya berasal dari laptop atau handphone yang ada di atau yang dimiliki Bapak Ibu, maka kliknya file. Kalau misalnya mau di-share melalui atau dari link YouTube mau di-share, silahkan klik YouTube ini. Ya, nanti linknya dimasukkan ke sini. Bapak Ibu sebelumnya buka link YouTube dulu, kemudian URL-nya dibuka, kemudian di copy paste ke sini. Oke. Saya contohkan di sini akan nge-share sebuah tugas ya. Judulnya misalnya tugas bab 1. Petunjuknya bacalah bab 1 halaman, misalnya katakanlah kita punya modul halaman 1 sampai atau mungkin halaman 16 sampai 20. Oke, ini perintahnya. Kemudian tambahkan file yang akan Bapak Ibu jadikan rujukan atau mungkin untuk memperjelas dari tugas Bapak Ibu ya. Di sini tambahkan. Kalau klik buat ini adalah membuat Google Form Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat Google Form melalui tugas ini. Oke, kalau sudah tinggal klik tugaskan aja. Ini otomatis detik ini juga akan terkirim ke akun siswa atau mahasiswa. Tapi kalau misalnya mau dijadwalkan, bisa diklik jadwalkan seperti ini, nanti tanggal berapa, jam berapa bisa pilih. Oke, sebelum klik tugaskan, Bapak Ibu pastikan di sini sudah benar ya. Untuk kelas 3A, kalau misalnya Bapak Ibu punya 5 kelas yang diampu, maka silakan di-share ke 5 kelas tersebut. Tapi kalau misalnya cukup satu mau kelas 3A saja, pilih 3A saja. Kemudian siswanya pun seluruhnya. Di sini kalau misalnya siswa Bapak Ibu sudah masuk ke kelas ini, biasanya muncul nama-nama siswanya di sini banyak ya. Kemudian poinnya berapa untuk tugas ini? Batas waktunya sampai kapan? Topiknya silakan dibuat topik sesuai dengan tema yang Bapak Ibu berikan. Kemudian rubriknya dibiarin aja, skip. Kemudian klik tugaskan. Katakanlah saya mau kasih batas waktunya minggu depan ya, tanggal 15. Waktunya jam 12 malam. Topiknya saya kosongin aja. Kemudian saya klik tugaskan. Oke. Nah, otomatis sudah tercreate di sini tugasnya. Tenggat waktunya sampai tanggal 15 Juli jam 12 malam ya. Nah, dari akun siswa nanti akan menerima sebuah notifikasi berupa ada tugas baru ya. Nah, tugas itu akan dikerjakan dengan cara mengirimkan file ya. Sebenarnya pengumpulannya itu tidak dituntut untuk bisa lewat Google Classroom juga. Bisa juga misalnya pengumpulannya itu melalui email Bapak Ibu dikirim langsung, ataupun melalui apa yang mungkin Bapak Ibu sering digunakan, misalnya WhatsApp dan seterusnya. Tapi yang harus dicatat adalah bahwa ketika pengiriman tugas itu atau penyerahan tugas itu tidak melalui Google Classroom, maka status di sini jika siswanya sudah mengumpulkan, maka akan tetap seakan-akan tidak mengumpulkan Bapak Ibu. Jadi harus sebaiknya kalau mau Bapak Ibu monitoringnya lewat Google Classroom juga, maka sebaiknya pengumpulan tugas pun melalui Google Classroom dengan cara mengirimkan file, bukan dengan cara komentar di kolom bawah tugas itu ya. Jadi ini perlu ditekankan, ditegaskan, diluruskan kepada siswa atau mahasiswa supaya mereka tetap mengirimkannya lewat Google Classroom. Jadi nanti ketika mereka sudah mengirimkan, statusnya berubah jadi tugas sudah dikumpulkan ya.
Kalau ini terlewat, maka akan statusnya menjadi terlambat atau mungkin missing ya, tidak mengumpulkan ya. Silahkan dicoba Bapak Ibu, nanti untuk simulasinya bisa salah satu guru menjadi siswa dan guru lainnya menjadi pengajar ya. Oke. Kemudian berikutnya untuk pembuatan ini tugas kuis hampir sama ya Bapak Ibu. Bedanya nih, tadi kan tulis judul petunjuk, bedanya di sini sudah disediakan form kosong ya, Google formulir yang kosong. Nah, ini tugasnya untuk membuat Bapak Ibu tadi pilihan ganda, kemudian menentukan kunci jawabannya, nilainya berapa per soal dan seterusnya. Mungkin ini akan saya bahas di pembahasan lainnya, yaitu di materi Google Form ya. Oke, untuk penugasan mungkin itu kurang lebih. Kemudian anggota tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau misalnya Bapak Ibu mau siswanya pada masuk otomatis, maka tinggal share kode kelasnya saja tadi di depan ya, atau mungkin di sini undang siswa atau berikan kode kelas kepada mereka. Ini ya, FVZTHAL itu kode kelasnya, bisa di-share melalui WA atau grup lainnya. Dan kalau misalnya Bapak Ibu mau mengundang satu-satu, boleh dengan klik tanda plus ini. Ketik nama dan emailnya siswa ya, tapi kelamaan kalau Bapak Ibu kayak gitu ya, karena jumlah siswanya lebih banyak pastinya. Dan kalau misalnya kita ada sistem team teaching ya, di mana satu kelas itu ada 2 guru, maka Bapak Ibu bisa menambahkan pengajarnya di sini ya, dengan mengisikan email pengajar tersebut. Oke gitu. Kemudian nilai ya, jadi coba saya keluar ya, saya coba sebagai siswa ya, akan saya masuk ke kelas ini. Saya copy dulu kode kelasnya, kemudian saya logout seperti ini. Saya gunakan akun yang lain. Di sini ya, ini saya coba pakai akun lain. Kemudian berikutnya tinggal klik aja, sandinya dituliskan. Oke, salah sandinya. Oke. Anda sudah login, tambahkan konfirmasi. Jangan sekarang aja ya, supaya bisa melihat langsung. Nah, kita udah masuk ke email satunya, continue aja. Nah, di sini memang benar-benar belum ada kelas ya Bapak Ibu. Tinggal klik tanda plus dan pilihnya adalah join kelas ya. Karena kita sebagai siswa, kodenya dimasukkan ke sini Bapak Ibu. FVZTHAL ya, betul-betul join aja. Ya, ini sudah masuk. Ya, oke. Nah, siswa baru masuk aja sebenarnya kita sudah bisa melihat tugasnya. Jadi nggak usah khawatir kayak misalnya kita di grup WhatsApp nih ya. Jadi peserta yang baru masuk biasanya tidak bisa melihat postingan sebelumnya. Tapi di Google Classroom ini lebih berbeda ya, karena di sini walaupun siswa masuknya telat, artinya masuk setelah dosen atau guru memberikan tugas atau materi, tetap bisa melihat postingannya ya. Ini bisa melihat ada notifikasi, diklik. Oke, nah
kita diminta untuk bisa mengirimkan file. Nah, di sini bacalah bab 1. Nah, Bapak Ibu jangan meminta siswa untuk komen di sini ya, karena kalau misalnya siswa hanya komentar di sini dianggap tidak mengumpulkan tugas. Karena indikator siswa itu bisa atau siswa telah mengumpulkan tugas itu dengan cara mengirimkan file ya. Di sini bisa pilih add or create ya. Nah, pilih file aja ya biar cepet. Sorry, kalau file nanti Bapak Ibu bisa pilih file yang ada di laptop ini. Karena file saya ada di ini, saya bisa pilih ke Google Drive aja ya. Saya punya file di Google Drive. Gak ada juga, maka saya lewat file aja deh ya, lewat file. Sebenarnya kalau kita menggunakan insert dari file atau Google Drive nanti tampilnya hampir sama ya kayak gini. Jadi lewat sini juga bisa masuk ke Drive, masuknya juga bisa masuk ke upload file sendiri. Ya, contohnya saya kirim pretest ya. Oke, seperti ini. Tinggal upload aja. Ya. Oke, berhasil ya. Ini uploadnya lagi proses sih sebenarnya. Yap. Ini sudah ada notifikasi turn it in, artinya kita sudah dianggap mengumpulkan tugas. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke akun dari pengajar ya. Dalam hal ini adalah guru atau dosen. Kita logout dulu, Bapak Ibu. Atau mungkin kalau misalnya sudah pernah login, bisa klik aja akun dari dosennya atau email yang Bapak Ibu gunakan untuk login sebagai pengajar. Next aja. Kita masukkan password dulu. Ya, udah masuk. Kita klik kelasnya di sini. Kita lihat dari anggotanya dulu. Ada satu siswa, namanya sama, kebetulan saya ngasih nama dan fotonya mirip sama persis, tapi menggunakan akun yang berbeda ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada satu siswa dan nilainya bisa diklik di sini, maka akan muncul di sini. Ya, Bapak Ibu bisa memberikan nilai di sini. Misalnya nilainya 90, diantar aja. Oke, simpan. Nah, ya. Nanti di sini muncul kalau misalnya siswa sudah pada masuk ke kelas ini, otomatis banyak siswanya juga di sini. Karena ini baru satu, jadi hanya kelihatan seperti ini saja, Bapak Ibu. Oke, kemudian dari sisi untuk mengecek bahwa tugas itu sudah dikerjakan, misalnya ini atas nama, kita lihat ini aja. Nah, ya, diberikan. Kalau mau dikembalikan di sini tinggal diklik kembalikan ya. Coba saya cek di akun siswanya. Oh, maaf ya Bapak Ibu, tadi ada yang tertinggal. Jadi setelah tadi kita berhasil upload di sini, maka kita klik jangan lupa turn in ya, turn in. Ya. Artinya menyerahkan. Oke, berhasil. Kita close aja untuk akun siswanya. Kemudian kita refresh lagi. Nah, statusnya satu diserahkan, artinya hanya satu siswa yang sudah menyerahkan sebagai pengumpulan tugasnya. Nah, jadi Bapak Ibu melihat di sini dulu ya tadi, maaf saya ulangi ya. Ini kan kelasnya seperti ini tampilan utamanya. Kita masuk ke kelas ini. Kemudian kita lihat ke tugas kelas. Terus klik bab 1, ini tugasnya, lihat tugas ya. Yang sudah menyerahkan misalnya saya sendiri tadi sebagai siswa. Nah, baru
Bapak Ibu memberikan nilainya. Nah, tadi statusnya belum diserahkan ya sebelumnya. Tapi kalau ini sudah diserahkan, Bapak Ibu sudah bisa berhak atau bisa mengisi nilainya. Gitu aja Bapak Ibu untuk Google Classroom ini. Ya, apalagi tadi ya, untuk tadi join kelas sudah, mau bikin atau gabung kelas tadi udah, kemudian untuk nilai juga udah. Kemudian sebenarnya apa yang saya sampaikan ini adalah prinsip-prinsip untuk membuat tugas, membagikan tugas, dan memberikan penilaian atau asesmen kepada siswa atau mahasiswa Bapak Ibu ya. Tapi untuk lebih detailnya, mau Bapak Ibu mau bikin tugas berupa kuis, pertanyaan, atau share materi, itu butuh kreativitas, butuh eksplorasi dari Bapak Ibu sendiri ya. Jadi di luar ini Bapak Ibu harus segera mengimplementasikan metode pembelajaran ya, supaya di masa-masa ini mahasiswa atau siswa itu tetap memiliki tanggung jawab untuk bisa mencapai dari sasaran pembelajaran itu sendiri ya. Jadi jika memang ini bukan satu regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini, Bapak Ibu tetap perlu untuk bisa implementasi teknologi ya, walaupun ini bukan masa pandemi. Kedepannya IT adalah ujung tombak sebuah bisnis operasional, apalagi di lingkungan pendidikan ya. Google sebagai salah satu perusahaan terbesar sudah memberikan apa yang mungkin bisa mempermudah Bapak Ibu ya. Banyak sekali sebenarnya untuk metode atau media pembelajaran online. Ini adalah satu contoh kecil aja. Kalau yang tatap muka langsung ada Zoom, ada Google Meeting, dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk bisa tetap mengabdi untuk bangsa ya, memberikan ilmunya untuk anak bangsa ya. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan semangat, kesuksesan, dan terima kasih sudah bisa mengikuti tutorial ini dengan baik. Saya Imam Bukhari, sampai ketemu di video tutorial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.